Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bimarianti dari Stambuk 161-2024-0089. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 4 macam jenis sediaan obat. Nah, ternyata nih teman-teman, yang biasa kita temukan di apotik, di warung-warung, itu adalah sediaan obat yang umum kita minum. Paling sering pasti sediaan obat padat, tapi ternyata sediaan obat itu ada banyak. Nah, dibagi menjadi 4, yaitu sediaan padat, semi padat, sediaan obat cair, dan juga sediaan obat khusus. Baik, kita bahas dulu sediaan obat padat. Sediaan obat padat itu merupakan sediaan obat yang bentuknya keras, kering, tidak mengalir seperti cairan. Biasanya diminum lewat mulut dan juga ada yang biasanya digunakan lewat kulit atau di lubang tubuh lainnya. Sediaan obat padat itu ada berbagai macam. Yang pertama yaitu kapsul, tablet, kaplet, pil, lozenges, pastiles, dan juga serbuk. Nah, mari kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama yaitu tablet. Tablet ini memiliki bentuk yang pipih, bulat, dan juga keras. Cara pakainya itu biasanya ditelan menggunakan air dan juga ada yang dikunyah ataupun diletakkan di bawah sublingual kita atau di bawah lidah. Contohnya adalah paracetamol, tablet vitamin C, dan juga tablet isap tenggorokan. Terus yang kedua yaitu kapsul. Nah, kapsul ini ada 2 teman-teman. Maksudnya terbagi menjadi 2, yaitu ada namanya hard gelatin kapsul dan juga soft gelatin kapsul. Dia memiliki bentuk yang berbeda. Hard gelatin kapsul biasanya memiliki 2 warna dan juga lebih keras. Terus kalau soft gelatin kapsul dia itu berwarna bening. Biasanya kita temukan pada suplemen kesehatan. Nah, yang selanjutnya yaitu kaplet. Kaplet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan berbagai pembawa atau bahan tambahan. Nah, kaplet itu memiliki bentuk seperti kapsul, tetapi dia sifatnya keras seperti tablet. Mungkin kalian sudah membayangkan ya teman-teman, gambarnya seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah pil. Pil adalah sediaan obat yang berbentuk bulat, bundar, mirip telur, dan berukuran kecil yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai obat dalam. Nah, dia bentuknya seperti ini. Yang selanjutnya adalah pastiles. Pastiles adalah sediaan obat Pastiles adalah sediaan obat padat yang dirancang untuk larut secara perlahan di mulut, terus dia lebih lunak dibanding lozenges. Nah, contohnya adalah ini. Yang selanjutnya adalah lozenges. Lozenges ini adalah sediaan obat yang mengandung gula sebagai pembawa bahan obat. Nah, umumnya digunakan untuk pengobatan saluran cerna atau juga obat batuk. Kalau kalian pernah lihat iklan Strepsil itu termasuk jenis sediaan obat padat yang bentuknya lozenges. Baik, yang selanjutnya adalah serbuk atau puyer. Nah, puyer adalah campuran bahan kering obat, 2 obat atau lebih atau zat kimia yang dihaluskan atau diserbukkan untuk pemakaian oral ataupun pemakaian luar. Nah, puyer ini ada beberapa teman-teman menurut cara pemakaiannya, yaitu serbuk tabur, serbuk gigi, serbuk bersin, dan juga serbuk effervescent. Nah, yang pertama serbuk tabur, dia itu serbuk ringan dan juga bebas butiran kasar. Terus yang kedua yaitu serbuk gigi yang penggunaannya dengan ditaburkan pada gigi yang sakit atau berlubang. Terus yang ketiga adalah serbuk bersin, yang dimana dia dihisap melalui hidung, sehingga serbuk tersebut harus sangat halus. Terus yang terakhir yaitu serbuk effervescent, yang dimana dia harus dilarutkan dulu dengan menggunakan air dingin ataupun air hangat, dan nantinya dia akan menghasilkan gas CO2 yang kemudian akan membentuk larutan yang umumnya jernih sampai bisa kita konsumsi.
Tahu nggak teman-teman kenapa sediaan obat padat ini kita gunakan? Nah, ternyata obat padat ini sering kita gunakan dan kita temui di mana-mana karena dia itu lebih stabil, otomatis dia tidak cepat rusak. Kemudian dia dosisnya lebih tepat dan dia mudah dibawa dan juga disimpan. Dia nggak mudah terkontaminasi karena dia tidak seperti cairan. Dia tidak ada zat pembawa airnya sehingga lebih aman. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas terkait sediaan obat semi padat. Nah, sediaan obat setengah padat, dia bentuknya tidak sekeras tablet, tetapi tidak secair air. Biasanya dipakai di kulit ataupun selaput lendir. Sediaan obat semi padat ini ada berbagai macam teman-teman, yaitu ada bentuk salep, ada bentuk krim, ada bentuk gel, dan juga ada bentuk pasta sampai sabun atau sapo. Nah, yang pertama yaitu salep. Salep ini dia itu sangat berminyak, lengket, dan juga lebih oklusif atau menutup kulit. Cara pakainya itu dioles tipis di kulit. Contohnya adalah antibiotik atau salep kortikosteroid untuk dermatitis teman-teman. Yang kedua yaitu krim. Nah, krim ini lebih ringan daripada salep. Dia tidak terlalu berminyak karena dia campurannya adalah air dan juga minyak. Terus krim ini lebih nyaman dan dipakai di area yang lebih luas. Contoh krim ini adalah krim ketokonazol atau jamur kulit. Yang ketiga adalah gel. Gel ini memiliki tekstur yang bening, dingin, dan juga tidak berminyak. Dia itu cepat kering dan mudah diserap. Contohnya adalah gel ibuprofen dan juga gel antibiotik untuk jerawat. Selanjutnya adalah pasta. Pasta itu lebih kental daripada salep dan juga banyak mengandung serbuk. Dia itu cocok untuk area yang butuh perlindungan kuat. Contohnya adalah pasta gigi dan juga pasta zinc oksida. Tahu nggak teman-teman, tujuan dan kelebihan obat dengan sediaan semi padat? Dia itu ternyata memberikan efek lokal di kulit, misalnya antiinflamasi dan juga anti jamur. Terus dia mengurangi efek samping sistemik karena sedikit yang masuk ke sirkulasi. Jadi tentunya dia lebih aman. Baik, yang selanjutnya adalah sediaan obat cair. Mari kita simak. Sediaan obat cair itu ternyata terbagi lagi teman-teman. Ada solution atau larutan seperti sirup, terus ada suspensi, ada emulsi, ada airdrop atau tetes telinga, ada eye drop atau obat tetes mata, dan juga ada injeksi. Baik, mari kita bahas beberapa. Yang pertama yaitu sirup. Sirup itu rasanya manis, cocok untuk anak-anak. Tahu nggak teman-teman, sirup itu dia kandungannya hampir 60% gula. Contohnya adalah sirup obat batuk, sirup obat paracetamol untuk demam. Nah, dia itu biasanya dikemas dengan berbagai varian rasa. Terus yang selanjutnya yaitu suspensi. Nah, suspensi ini adalah partikel obat yang tidak larut sepenuhnya. Dia mengendap jika didiamkan, makanya harus dikocok dulu teman-teman. Contohnya adalah suspensi amoksisilin dan juga suspensi antasida atau obat MAC. Nah, jangan lupa ya, kocok dulu sebelum kita konsumsi. Terus yang selanjutnya adalah emulsi. Nah, emulsi ini adalah campuran dua cairan yang tidak saling larut. Misalnya air dengan minyak dengan bantuan emulsifier. Contohnya adalah emulsi minyak hati ikan kod. Nah, kalau kalian pernah konsumsi minyak ikan, dia termasuk emulsi. Selanjutnya adalah obat tetes atau drops. Nah, obat tetes itu seperti yang saya sebutkan tadi nih, yang di awal ada untuk mata, ada obat tetes telinga, ada obat tetes hidung, ataupun oral. Dia itu dibentuk
untuk dalam volume kecil, misalnya tetes mata chloramphenicol atau tetes telinga dengan kombinasi antibiotik dan juga antiinflamasi. Nah, yang selanjutnya adalah injeksi dan infus. Nah, injeksi dan infus ini adalah obat cair steril yang diberikan secara parenteral atau melalui intravena, intramuskular. Contohnya adalah injeksi ceftriaxone. Terus cairan infus NaCl 0,9%. Nah, tahu nggak teman-teman, kalau obat dengan sediaan cair tentunya memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kalau kelebihannya yaitu kerjanya lebih cepat. Contohnya yaitu obat yang disuntikan ke kita. Terus dia itu mudah diberikan pada anak-anak seperti sirup dan juga lansia. Dan obat sediaan cair ini lebih mudah diproses oleh tubuh kita. Mengapa? Karena tubuh itu tidak perlu memecah obat tersebut seperti obat sediaan padat. Jadi lebih mudah termetabolisme. Terus kalau kekurangannya, dia itu lebih mudah terkontaminasi. Terus dia itu butuh pengawet dan juga masa simpannya lebih pendek. Nah, itu dia kalau obat dengan sediaan cair. Kita beralih ke obat dengan sediaan khusus. Obat sediaan khusus adalah sediaan obat dengan cara penghantaran yang unik, atau dia membutuhkan teknologi khusus untuk tujuan tertentu, misalnya kerja cepat di paru, atau obatnya dibuat supaya kerjanya lebih lama dan bekerja di lokasi spesifik. Contohnya inhaler atau nebulizer. Dia menghantarkan obat langsung ke paru-paru. Contohnya inhaler salbutamol. Dia itu langsung ke paru-paru untuk orang yang asma. Terus yang selanjutnya yaitu nebulizer yang berisi kombinasi bronchodilator. Nah, yang selanjutnya supositoria dan ovula. Dia itu merupakan sediaan obat padat yang dimasukkan ke rektal atau supositoria atau vagina atau ovula lalu meleleh pada suhu tubuh. Contohnya adalah supositoria paracetamol. Ini cocok untuk anak-anak yang sulit untuk meminum obat. Terus ovula anti jamur untuk kandidiasis vagina. Yang selanjutnya adalah patch transdermal, yang dimana patch transdermal itu adalah plester obat yang ditempel ke kulit. Kalian pasti pernah melihat patch seperti koyo. Nah, itu adalah patch transdermal. Terus contohnya itu juga adalah patch nikotin, biasanya digunakan untuk menghentikan orang merokok. Terus patch fentanyl untuk nyeri kronis. Terus yang selanjutnya yaitu spray atau semprot, di mana obat ini dalam bentuk aerosol. Contohnya adalah spray hidung dekongestan dan juga spray sublingual nitroglycerin untuk nyeri dada atau angina. Tahu nggak teman-teman, kenapa sediaan obat khusus itu disebut khusus? Nah, ternyata karena cara pakai dan teknologi pembuatan lebih kompleks, terus digunakan untuk keperluan tertentu saja teman-teman. Misalnya pasien sulit menelan, butuh efek obat yang kerjanya cepat, ataupun butuh obat dengan durasi efeknya itu lebih panjang. Baik teman-teman, jadi itu dia 4 jenis sediaan obat yang saya bahas. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan juga mudah dipelajari. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat ataupun kata. Mohon dikoreksi jika masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.